What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what is up gang? Golden State Warriors. Welcome back Dub Nation. Gue yakin banyak dari kalian yang Dub Nation balik lagi untuk nonton video Time Out hari ini. Dan juga pasti full senyum ya masa ke weekend ini. Karena tim kesayangan mereka yaitu Golden State Warriors berhasil kembali mengambil kemenangan hari ini. Mereka mengalahkan Denver Nuggets. Dan tadi sebenarnya gue tuh plannya gak bikin Time Out guys. Plannya tuh gue mau main basket nih. Gue udah gak telat ini mau ke STC nih. Tapi setelah gue menonton Steph Curry kayak gitu tadi mainnya, he was in the zone. Nggak mungkin lah gue nggak bahas tentang performance Steph Curry. Nggak mungkin guys, itu wajib balah. Steph Curry is on one right now. Dan setelah itu juga pastinya kita akan bahas juga tentang Houston Rockets yang berhasil mematahkan 11 game winning streaknya OKC Thunder. Dan Detroit Pistons, welcome back to the playoff. Mereka hari ini clinch their playoff spot. Ini pertama kalinya mereka akan bertanding lagi di playoff sejak 2019 lalu. So once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Thank you so much semuanya yang kemarin sudah memberikan likes. Semoga likes hari ini makin banyak, komennya makin banyak, dan juga makin banyak yang daftar jadi member guys. Amin. Di tier 20.000 aja itu akan sangat membantu sekali untuk saya selalu membuat Time Out ke depannya. Amin. Oke. Guys, thank you. Agak buru-buru maaf ya ngomongnya, karena gue coba pelan-pelan nih ngomongnya. Oke. Warriors adalah tim terbaik di NBA saat ini. Itu adalah opening statement saya. Kalau kalian setuju, tulis langsung, komen langsung di bawah guys. Tapi Golden State Warriors definitely playing their best basketball sekarang ini. On the second night of a back-to-back, mereka kelihatan energetic banget, man. Dan juga defense-nya loh. Defense-nya tadi dari kuarter kedua sampai akhir itu loh. Itu benar playoff defense intensity banget. Hari ini mereka berhasil mengalahkan Denver Nuggets 118-104. Warriors akhirnya juga menang dari Denver Nuggets di regular season. Kemenangan ini mematahkan 9 game losing streaknya mereka dari Denver Nuggets. And are you guys not entertained by Stephen Curry guys? Oh my god. Gue tadi nonton Steph Curry itu udah kayak nonton prime Steph Curry, bukan Steph yang umur 37 tadi itu, men. Energinya beda banget, men. Lari sana, lari sini, lempar bola, semua masuk. Man, that was crazy, man. That was just a vintage Steph Curry performance. Dan itu gue kenapa happy banget sih nonton dia tadi pagi. Lu bisa lihat, men, mau dikasih MPJ, mau dikasih Aaron Gordon, mau dikasih Christian Brown, gak ngaruh guys, semuanya dimasak sama Chef Curry, man. Dia mau masak nuggets sih, literally sih. Today si Steph Curry. And he finished with 36 points hari ini, termasuk 7 dari 15 3 poinnya. Dan he played 32 minutes, man. Dia dari cedera, dia bener tanknya full beneran sih. Dia gak bohong sih tentang that full tank di bodinya dia sih. Karena lo bisa lihat sih, conditioningnya dia tuh luar biasa banget. Lo kalau liatin dia off the ball movementnya, lewatin screen, cari ruang untuk nembak. I don't think we're gonna ever see another player like Steph Curry, man. To be honest, man. To be honest. Ini adalah stretch yang paling penting ya untuk si Golden State Warriors. Karena kalian tahu Golden State Warriors kok kalah aja kemarin tuh bisa slip ke 8 lagi di Western Conference. Dan Steph 37, dia, oh my god, in this 3-game stretch has been really unbelievable, guys. Oke, 52 lawan Memphis, 37 lawan Lakers, hari 36 lawan si Denver Nuggets. Ini adalah 3 game dengan poin terbanyak oleh Steph Curry sejak tahun 2002 lalu. Dan the way he's doing this though, just so classy, just so Steph Curry lah. Bener Steph Curry lah. Udahlah itu aja ngomongin tentang Steph Curry. I'm just so happy lah to watch him today. Dan itu kenapa gue pengen bikin Time Out. Makanya, tapi the Warriors kenapa gue bilang mereka adalah tim terbaik di NBA. The swag is so different, man. Mereka sekarang ini dengan ada Jimmy Butler, ada Draymond Green, defense-nya luar biasa. They have a lot of dogs, man, on their team. Itu makanya kenapa susah banget untuk ngalahin si Golden State Warriors. Dan sekarang rekornya 21 dan 2 guys. Saat ada si Jimmy Butler dan juga Steph Curry di lapangan. Brandon Podziemski masih hot juga hari ini. Brandon Podziemski hari ini 26 poin, 4 3 point, 8 rebound dan juga 6 assist. Brandon, if he could keep this up, man, gila sih. Third option lo dia juga oke banget sih. Udah kayak Austin Reeves-nya Lakers aja menurut gue si Brandon Podziemski. Dan menurut gue underrated banget game dia tentang rebound sih. I don't think people kasih dia banyak kredit sih tentang rebounding skills-nya dia. Tadi jujur ya, gue kira
Warriors akan kalah hari ini karena kan mereka kita tahu habis a long road trip 4-2 kemarin rekornya untuk road tripnya. Udah gitu di quarter 1 tadi kebobolan 44 poin pula. Itu gue pikir wah udah nih kayak lemes nih, Warriors lemes nih, tapi ternyata di second quarter langsung naik gigi guys. Naik gigi defense-nya, langsung defense-nya playoff intensity, langsung mereka bisa menahan offense dari si Denver Nuggets. Kayak ada Jimmy Butler yang benar-benar kerasa sih sekarang ini. Draymond tuh confident levelnya menurut gue dan niat main itu off the charts sih sekarang ini. Jimmy Butler tadi 19 poin dan 5 steals. Draymond played an amazing all around defense. Dia tadi sempat jaga Russell Westbrook juga, nggak salah sampai Russell Westbrook di trash talk juga sama dia sampai ketawa-tawa, tepuk tangan segala pokoknya. And yeah, he was solid as well untuk si Golden State Warriors. Dan menurut gue kalau kayak gini terus ya, misalkan Denver Nuggets kalah-kalah terus, Warriors menang-menang terus, I got a feeling that Warriors bisa end up di third seed sih. Bisa end up di third seed, kayaknya ada sisa 6 gamean lagi sekarang ini. Jadi gue sih berharap Warriors ada di atas sih, biar gak ketemu Lakers lah pokoknya di first round. Nuggets memang gak ada Jamal Murray sih. Gak ada Jamal Murray ini berat banget ya, karena obviously sekarang shooternya udah tinggal yang bisa diharapkan adalah MPJ. Aaron Gordon tadi nembaknya agak hancur menurut gue tuh. Yang lainnya juga kayak kurang pede sih, kecuali mungkin si siapa namanya Pinkett, aduh gue lupa namanya, dari bench itu oke lah nembaknya. Tapi Jokic kasihan sih, Jokic tadi udah kerja keras 33 poin, 12 rebound dan juga 9 assist, tapi lu bisa lihat di quarter 3 atau quarter 4 tadi di bench dia marah-marah sih. He was not happy at all about his team. Tadi Jokic sekali nuluk pass kepada Russell Westbrook. Itu that was really nice. Kita tahu lah itu adalah trademarknya dari Nikola Jokic. Yang bikin stres Russell Westbrook sih. Russell Westbrook mainnya berantakan banget guys. Berantakan banget dan juga banyak banget bikin bad decision tadi ini di lapangan. Dan itu yang membuat Denver Nuggets kehilangan momentumnya sih tadi di quarter 1 dan quarter kedua. Russ just need to chill a bit man. Gue gak tau sih apakah gara-gara kemarin kesalahannya dia itu jadi kayak agak buru-buru mainnya. Tapi semoga bisa chill a bit lah si Russell Westbrook ini. Tadi MPJ 23 poin dan juga 9 rebounds. Tapi menurut gue kayaknya Nuggets bisa-bisa agak struggling sih closing the regular season. Dan sekarang kita pindah ke Houston Rockets yang mematahkan OKC Thunder 11 game winning streak. Bubar sudah harapannya para fans OKC untuk bisa memiliki a 70 win season. Udah gak bisa menang 70 kali ya sekarang ini. Rockets tadi menang 125-111 dari OKC Thunder. Rockets padahal missing Dillon Brooks di game kali ini, tapi defense mereka tetap solid banget. Dan juga mereka dominated the OKC Thunder dari awal pertandingan sih. Tadi di first half mereka sempat leading by 23 points. Di quarter 4 tapi memang sempat dipangkas jadi 9 poin sama si OKC Thunder, tapi setelah itu kalau nggak salah ada block dari Amin Thompson terhadap Shea, dan Jalen Green langsung 3 points inget gue, dan itu langsung push the lead back to double digits again. Jalen Green finish with 34 points today. Dia tadi catch an alley-oop dan di reverse slam. AJ Brown ini udah 2 kali nyoba slam kayak gini nih, gagal terus nih. Mungkin AJ Brown boleh lah nonton videonya Jalen Green dulu deh. Tapi Jalen Green gila sih, solid banget, 3 level scorer, dan dia tuh bisa nge-score dari mana aja sih, dan itu akan membuka spacing lebih banyak lagi untuk si Houston Rockets. Gue benar-benar melihat Jalen Green ini akan menjadi big star sih in the future untuk Houston Rockets dan juga untuk NBA. And we gotta show more respect sih. I think we gotta show more respect for Jalen Green. Gue udah gak sabar sih pengen lihat dia juga sih bagaimana performance-nya dia nanti ini di babak playoff. Alperen Sengun juga big night with 31 points. Gila, Chet abis sih tadi kena spin sama dia lalu di slam dunk langsung. Tapi emang Chet ini kelihatannya di overpower banget sama Alperen Sengun sih. Alperen Sengun bener physical banget lalu di bomb terus di post area. Si Chet tadi gak bisa nahan sih. Itu dia gak bisa nahan, dan tadi si LP pas lagi after the game bilang bahwa ada bokapnya sih. Ada bokapnya itu kenapa dia harus mainnya agak physical hari ini. Lucu banget sih LP sih. Ini pertama kalinya nggak sih Ime eksperimen dengan LP di power forward dan juga Steven Adams di center. And it could work man. Karena LP bisa fokus dengan offense-nya. Sedangkan Steven Adams bagian bikin screen, bikin rebound, lalu juga bikin defense gitu. Jadi penasaran sih apakah ini akan terus dicoba sama si Ime sampai nanti ke babak playoff. Karena it could work. Because LP itu like I said, dia itu katanya kok gue baca itu katanya LP di timnas itu mainnya power forward sebenarnya. Emang ada centernya juga yang alongside him sih di timnas Turki sih. Jadi itu kenapa I think
nggak perlu banyak adjustment dari LP sendiri sih kalau main di power forward. Dan yang bikin fans Rockets happy juga hari ini LP lari aja udah up and down the court, nggak ada komplain ke wasit, nggak, pokoknya fokus sama pertandingan sih. Itu yang tadi gue baca juga para fansnya Rockets really happy about that. Tadi juga ada satu yang dia passing ke Amin Thompson ya, untuk baseline two-handed slam. That was pretty nice pass juga sih dari LP. But Amin Thompson though, dia 16 poin, 8 rebound, 6 assist, sangat membantu sekali untuk Houston Rockets. Tapi yang paling membantu adalah defense dia menjaga SGA. SGA mati kutu guys, cuma 22 poin hari ini men. Tapi yang paling penting adalah SGA hanya menembak 2 free throw aja. Hanya 2 free throw, biasanya kan kita tahu dia free throw merchant banget ya. Katanya sebelum game itu emang si Ime Udoka menekankan ke timnya bahwa pokoknya lu jangan foul lah. Jangan foul, kalau bisa jangan foul si SGA, and it worked. It worked, dan gue yakin nantinya ke depannya kayak tim-tim ini akan nonton video bagaimana Houston Rockets menjaga si Shai sih untuk tidak memberikan dia free throw banyak sih. Jadi what a game though from si Amin Thompson dan juga Ausar Thompson sih, dua ini akan ngeri banget sih defense-nya ke depannya. Dan gue gak boleh lupa juga sama Jabari Smith off the bench with 17 rebounds, man. Ini tim Rockets sebenarnya komplit ya. Lumayan komplit, tapi Godang sih harus tambah 1 shooter lagi sih. Kalau mereka udah punya 1 shooter yang konsisten untuk 3 point, kelar sih semuanya menurut gue. Kan kita akan pindah ke Detroit Pistons yang clinch the playoff spot. Pistons hari ini mengalahkan Raptors 117-115 untuk balik ke playoff sejak tahun 2019 lalu. Tobias Harris bisa sombong nih sama fansnya Philly, sama timnya dia dulu Philly. Karena dia lolos playoff, man. Sixers nggak lolos playoff. Sixers di rumah semua, guys. Tapi ini Cade Cunningham berapa lama outnya? Gue belum sempet baca update si Cade Cunningham. Semoga sebelum playoff bisa main nih, karena gue pengen jagoin Detroit Pistons nih untuk upset di first round nanti ini. Om Panji, gue nggak tahu nih Om Panji bangga apa enggak nih Pistonsnya balik ke playoff nih. Panji, Pistons or Knicks? Bisa ketemu kan di first round kan? Oh, ketemu gimana tuh di first round tuh? Belain mana dia? Tapi penasaran sih nanti melihat bagaimana juga kiprahnya Detroit di babak playoff. Solid game tuh dari tim Hardaway, 23 poin, Jalen Duren 21 poin dan juga 18 rebound. And what a turnaround though for this franchise ya. Dari worst 14 win season last year, tahun ini bisa masuk ke babak playoff sih. Amazing job from JB Bickerstaff, and that's gonna be my pick sih. That's gonna be my pick maybe untuk Coach of the Year. Dan Lakers hari ini juga bounce back, guys. Mereka mengalahkan New Orleans Pelicans 124-108. Luka nyaris saja dihujat lagi, guys. Sangat nyaris karena dari di kuarter 1 Holiday 0 dari 7. Tapi untungnya dia telat panas aja, guys. Dan di kuarter 4 dia close the game really strong sih. Kalau nggak mati lah itu Luka. Diembat lagi sama media-media di LA dan di Amerika sih, dan juga sama netizen pastinya sih. Luka dari 35 poin, 6 rebound dan juga 6 assist. Austin Reeves gokil sih. Austin Reeves 30 poin lagi, guys. 30 poin lagi hari ini dan juga also 7 assist. AR-15 tadi sama LeBron ganti-gantian, assist yang keren. Tadi AR sekali behind the back, lalu set up LeBron for the alley-oop slam. Sedangkan LeBron tadi nuluk pass dan dapat bolanya ke corner ya untuk 3 poinnya AR-15. Apa jadinya Lakers kalau nggak ada AR-15 ya? Gila, sekarang ini AR-15 menurut gue juga menyelamatkan Lakers sih. So far ini dengan performance dia. Opal LeBron tadi 27 poin dan juga 8 assist. And JJ Redick, thank you. JJ Redick finally memainkan si Dalton Knecht hari ini. Dalton lumayan oke sih tadi. Main off the bench dengan 12 points. Jadi ya itu sih yang gue ingin bahas. Selain itu, on some other news. Gue mau bikin aja segmennya kali ya terakhir. On some other news, Boston Celtics hari ini memecahkan rekor 3-point NBA dengan 1,364 3 point and still counting. Mereka melewati rekor Golden State Warriors tahun 2023 lalu. Selain itu Bradley Beal, oh my god, 1 poin 07 dalam 30 menit. Itu kenapa makanya Spencer Dinwiddie bilang the Suns are ass. Aduh, kacau sih Bradley Beal. Oh my god, itu Bradley Beal trade sih akan haunting si Phoenix Suns franchise for a while. Sekarang kita pindah ke prediksi. Besok gue pilih Detroit aja lah mengalahkan Memphis. I think that's gonna be a fun game loh. I might watch that game tomorrow. Besok juga gue pengen live untuk PJ. Besok PJ lawan Tyon Pilots, sorry. Kalau kalian mau join besok live chat besok mungkin jam 7 ya game-nya, jam 7. Ditunggu semuanya. Dan besok juga pagi yang seru tuh adalah Duke lawan Houston, guys. Duke lawan Houston ketemu duluan lagi. Aduh, Pak, gue pengen mereka ketemu di final. Tapi semoga Duke
bisa lolos sih ke final sih. Itu adalah harapan gue sih. That should be a fun one. So thank you so much guys sudah menonton Time Out di hari Sabtu ini. Thank you so much semua yang sudah support selalu. Really appreciate all my members. Semua juga yang sudah kasih like, kasih komen, dan juga sudah subscribe. Thank you so much man. I really appreciate everybody. I love it. Tuh gue selalu seneng banget kalau bisa bikin Time Out dan juga meluangkan waktu ngobrolin NBA sama kalian semua. So once again, have a great weekend everybody. Thank you so much and I will see you again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.